Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan Dharma Gita, Om Swastiastu. Ya, malam ini kita akan membahas tentang Samyak Yoga. Bahwa Hindu mengajarkan kita ada 4 jalan untuk mencapai pembebasan, ada Bhakti, Karma, Jnana, dan Raja Yoga. Di antara keempat tersebut, Karma Yoga banyak didiskusikan, karena saat kita memasuki usia produktif atau grihasta asrama, kita disibukkan oleh kegiatan duniawi, kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di dunia. Namun di dalam Weda menyebutkan untuk kita meninggalkan perbuatan, di mana perbuatan dipahami banyak orang sebagai kerja yang bersifat keduniawian. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami hal ini? Untuk itu mari kita diskusikan bersama malam ini dengan tema Samyasa Yoga. Hadir malam ini sebagai pengulas adalah Bapak Dr. Igusti Budiaman, dosen kimia IPN, dan juga seorang konsultan di Pertamina. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak ulasan dari beliau, Bapak Gusti Budiaman. Pak Budiaman pakai materi? Ya, kalau boleh izin share. Siap. Share sudah saya buka, silakan Pak Budiaman. Oh gitu ya. Oke. Share ya. Izin share lewat ini ya. Sebentar. Lewat screen aja ya. Ini udah tampak ya? Oke. Ya, ini mohon maaf sebelumnya karena ini didapuk oleh Pak Made untuk menyampaikan penjelasan terkait Bhagavad Gita bab 5, di mana di sana menyangkut karma Samyasa Yoga atau sering disebut Samyasa Yoga saja. Mohon maaf. Anak mau pamit mau pulang. Ini saya dalam hal ini hanya mengutip gitu karena terus terang saja setelah tua baru masuk di dalam Bhagavad Gita gitu ya. Dari kecil sampai dewasa dan tua gitu selalu mengejar ilmu duniawi gitu ya. Ilmu dunia seperti yang disampaikan tadi, kemudian menjadi dosen teknik kimia, kemudian menjadi konsultan di Pertamina, ya anugerah Ida Sang Hyang Widi dalam kehidupan duniawi. Di dalam ilmu ketuhanan baru mencoba setelah tua. Nah, dalam hal ini Pak Made dan kawan-kawan menugaskan saya untuk menjelaskan tentang atau sedikit mengutip apa sih yang dapat kita pahami dari Samyasa Yoga. Ternyata setelah kita ikuti gitu dari judul materi ini, saya lihat ternyata perbuatan kita itu dari Trikaya Parisuddha itu, dari berpikir itu sudah termasuk perbuatan, berkata perbuatan, dan apalagi berbuat itu sudah perbuatan. Sehingga semua perbuatan itu mestinya ada dalam kesadaran Krishna. Jadi samyasa ini sesungguhnya bagaimana kita berbuat selalu dalam kesadaran Krishna. Itu yang saya pahami. Nah, siapa itu Krishna kan gitu. Nah, setelah kita mendapat penjelasan dari guru, dari diskusi dengan kawan-kawan bahwa Krishna itu adalah Tuhan yang hadir di dunia ini untuk kemaslahatan. Jadi untuk kebaikan. Jadi
menghilangkan kejahatan, meninggikan kebaikan gitu. Karena kejahatan itu ternyata tidak bisa hilang sepenuhnya. Selalu ada ruwa bineda. Jadi dasarnya adalah pertanyaan dari Arjuna sesungguhnya. Arjuna itu dalam hal ini kita-kita sesungguhnya bertanya di sana. Berkaitan dengan penyangkalan kegiatan kerja dan juga pelaksanaan kegiatan kerja tanpa pamrih. Nah, di sini diminta penjelasannya mana yang lebih baik di antara keduanya. Nah, dengan satu pertanyaan ini banyak sekali ujangan yang bisa disampaikan oleh Krishna kepada kita dan petunjuk-petunjuk apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, seperti telah disampaikan juga oleh sebelumnya Pak Ketut Subawo dalam bab 4, bahwa kita selalu ingat dengan Pancasrada untuk kita dapat disebut sebagai umat Hindu. Agar ini menjadi pegangan dasar mengapa kita melakukan sesuatu, kemana kita arahnya, supaya kita tahu kemana kita, siapa kita, gitu kan. Nah, inilah pegangannya. Kita harus percaya ini dan tujuan terakhirnya adalah moksa. Ternyata moksa itu juga ada tingkatannya, ada seperti yang saya tulis ini, ada Jiwan Mukti, Wideha Mukti, dan Purna Mukti. Nah, tentu Purna Mukti lah yang dicari. Tapi untuk mencapai di situ yang paling sempurna itu pasti sangat sulit gitu. Sampai yang pertama saja Jiwan Mukti sudah cukup bagus gitu ya. Ya itulah tujuan. Semua harusnya mengarah ke situ. Jadi kama nafsu itu harus diarahkan ke sana sebetulnya. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh pembawa acara Pak Made, bahwa untuk mencapai tujuan hidup itu bagi umat Hindu harus dilandasi dengan catur yoga tadi. Nah, kita baru bisa menjalankan catur yoga pasti mestinya gitu ya, harus didasari dengan ilmu pengetahuan suci yang harus kita pahami dulu. Yang mana sih ilmu pengetahuan suci itu? Ilmu pengetahuan suci itu, kitab suci kita adalah Weda. Nah, Weda itu ada banyak. Nah, ini yang kita sebagai manusia, apalagi saya lahir di Bali, Ajawero gitu ya, banyak lontar di rumah tapi tidak boleh dibaca gitu kan, dan tidak ada yang ngajarkan juga gitu. Kalaupun dibaca pasti nggak tahu juga gitu, nggak bisa juga mencernanya begitu. Nah, banyak kitab-kitab yang tidak kita pelajari sejak kecil gitu, sehingga ya dengan ilmu dunia kita, ilmu pengetahuan suci ini terlambat jadinya gitu. Kecuali mungkin kawan-kawan kita yang sejak awal sudah menerjunkan diri, misalnya ke Yade dan lain sebagainya. Jadi memang di sini ilmu pengetahuan suci untuk dapat kita melaksanakan catur yoga tadi yang disampaikan oleh Pak Made. Kemudian kita juga harus mendasari atas Trikaya Parisuddha tadi yang di awal saya sebutkan. Berpikir, berbicara, dan berbuat. Itu selalu didasarkan pada hal-hal yang baik. Nah, disinilah diperlukan wiveka. Ya, agar kita mengenal baik, buruk, atas, bawah, hitam, putih gitu ya, supaya kita tahu mana hitam, mana putih, mana dan seterusnya begitu. Nah, di sini tentu banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi jenana kita harus kita tingkatkan, ilmu pengetahuan suci kita, di samping juga ilmu pengetahuan duniawi. Nah, ilmu pengetahuan duniawi itu seperti tadi itu hanya bisa kita gunakan untuk kepentingan dunia saja. Jadi mengejar untuk kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, ilmu pengetahuan duniawi itu juga penting karena apa? Kita hidup di dalam masyarakat, itu kita harus mendermakan ilmu pengetahuan yang di dunia ini yang dapat hasilnya dinikmati oleh manusia gitu. Kalau ilmu pengetahuan dunianya kita tinggalkan juga,
tentu misalnya seperti saya sebagai sarjana teknik kimia begitu, kemudian bercimpung di dalam perminyakan, bagaimana caranya mendapatkan minyak kan gitu. Misalnya minyak bumi atau minyak nabati gitu kan. Bagaimana cara mendapatkan minyak itu? Kalau ilmu pengetahuan tidak ada, ya minyak itu tidak akan kita dapatkan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bekerja gitu agar kita tidak terikat oleh hasil pekerjaan itu, tapi kita bekerja dengan benar. Nah, ini ada petunjuk-petunjuk dari Sri Krishna di dalam bab 5 ini, bahwa kita harus bekerja dengan kesadaran Krishna. Jadi perbuatan kita ini selalu diarahkan dalam kesadaran Krishna. Jadi dari catur yoga ini tentu untuk mendukung pencapaian moksa dari catur purusarta. Nah, mencapai moksa, dharma, arta, kama, moksa, dharma sebagai landasan, arta sebagai bekal kita bisa hidup di dunia. Kemudian kama itu kalau tidak ada kama sama sekali, moksa itu juga tidak bisa dicapai gitu. Jadi kama itu keinginan untuk mencapai moksa. Jadi kama itu bisa bermacam-macam gitu. Kama ada yang tidak parisuda, ada yang parisuda kan gitu. Nah, ini rangkuman yang bisa saya petik dari kehidupan kita. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkan nanti hal lain mungkin yang berkait yang harus ditambahkan gitu tentang kaitannya dengan ilmu pengetahuan suci untuk mencapai moksa itu, apalagi selain ini gitu. Nah, ini dengan keterbatasan kemampuan saya di dalam ilmu pengetahuan suci gitu, baru ini yang saya dapat ambil sebagai pegangan gitu ya. Kemudian saya menyitir jawaban Sri Krishna atas pertanyaan Arjuna bab 5 sloka 1. Mana yang lebih baik antara melepaskan ikatan terhadap perbuatan dan berbuat sebagai persembahan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ternyata jawabannya di sini keduanya itu bermanfaat untuk pembebasan. Dibandingkan dengan membebaskan diri dari perbuatan, lebih baik melaksanakan perbuatan tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Nah, di sini dikatakan seseorang dapat dibebaskan pengaruh ikatan segala pekerjaan. Itu kalau kita simak itu mungkin bisa dibaca dari sloka 52 dan sampai dengan 57. Itu kita dapatkan kira-kira seperti itu yang dapat saya petik ya. Nah, sesungguhnya kenikmatan yang berasal dari hubungan dengan dunia, dengan duniawi merupakan sumber dari penderitaan. Ini ternyata kita jangan sampai terbelenggu dengan ikatan-ikatan duniawi. Ikatan duniawi itu kalau bisa saya sampaikan adalah apapun yang ada di dunia ini yang kita lihat, kita rasakan, kita mungkin miliki gitu ya, kita raba, kita ini tidak perlu kita ada ikatan ke sana. Seolah-olah itu berdiri sendiri gitu. Karena semua itu sebetulnya bukan milik. Semua itu nanti akan ditinggalkan. Sehingga sebetulnya apapun termasuk istri pun begitu, nanti pasti dilupakan. Seperti halnya waktu saya mengalami musibah, kecelakaan. Lupa semuanya. Mungkin kalau waktu itu saya diberikan kesempatan untuk kembali, ya kembalilah gitu, dengan tidak mengingat semuanya apa yang ada di dunia ini gitu, lupa, tidak ingat gitu. Seperti itu kayaknya nanti kita pada saat kita mau meninggalkan dunia ini tidak boleh lagi mengingat apapun gitu, tidak perlu memikirkan anak itu punya
punya apa, nanti bisa hidup apa tidak gitu ya, karena anak itu juga bukan milik kita, istri bukan milik kita gitu. Sehingga kalau pada saatnya kembali ya kembali saja gitu. Ya, ini kayaknya untuk melepaskan ikatan itu harus dipelajari, dan itu mudah dibicarakan tapi sangat sulit kayaknya untuk dilaksanakan gitu. Hendaknya semua dilakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan berlandaskan atas dharma, dengan tanpa memikirkan hasil dari perbuatan itu. Nah, ini juga bisa dibaca dari Bhagavad Gita sloka 58 sampai 59 tadi. Berkaitan dengan ini, seterusnya, seseorang yang telah dapat memandang semua dengan seimbang, sebentar, tanpa memandang baik buruk, senang susah, panas dingin, dan sebagainya, berarti telah menyadari bahwa diri sejati sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Hanya panca indera lah yang sibuk bergerak di antara objek-objek indera. Jadi sebetulnya gangguan di hidup kita ini, di diri kita ini adalah indera-indera kita sebetulnya. Apabila kita bisa mengendalikan indera-indera kita sesuai dengan Trikaya, sesuai dengan catur yoga yang kita pahami, maka setidaknya mendekatilah tujuan hidup agama Hindu bisa dicapai. Harapannya begitu. Seseorang telah memutuskan hubungan dengan objek-objek duniawi dan mempersembahkan seluruh jiwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui meditasi dalam setiap kegiatannya. Nah, ini kayaknya baru bisa kita lakukan kalau kita sudah masuk ke masa sannyasi ya, biksuke. Pada saat kita grihasta ini, apalagi pada saat kita masih brahmacari, ini berat ini. Meditasi mungkin bisa kita lakukan sekian jam sehari ya, atau menit hitungannya. Tapi tidak bisa setiap saat kita melakukan ini. Sepertinya ya meditasi ini memang sangat bagus ya. Dan banyak dari kawan-kawan kita di luar agama Hindu juga sudah mengambil langkah ini, meditasi. Seperti guru juga telah mencetuskan meditasi angka. Ada banyak jenis meditasi, sebenarnya bisa kita lihat juga di YouTube atau di mana saja, di website, di sosial media ya yang lain. Di sini dikatakan juga seorang pendeta bijaksana melihat semuanya dengan pandangan yang sama, seimbang, atau disebut juga Pandita Samadarsina. Ini mungkin kalau kita cermati ada di 5.18 sampai 5.21. Ini apa namanya? Ini juga berat. Pada saat kita senang tidak terlalu senang, pada saat kita sedih juga tidak memperlihatkan kalau kita sedih gitu. Kita seimbang antara hidup, mati, senang, susah, kehilangan dan kedapatan gitu ya, mendapatkan sesuatu. Ini membuat diri kita apa namanya? Bisa menyikapi dengan bijak gitu ya. Dengan pandangan yang sama antara saat kesedihan datang maupun saat kesenangan datang, ini memang tidak mudah. Ini saya petik sloka 56 dan 510 ini karena apa? Karena tadi sudah dibacakan ya. Karena masuk dalam Gita Kalisa ya. Karena tadi tidak diterjemahkan, mungkin saya bacakan sekarang ya. Terjemahannya saja agar waktunya tidak terlalu lama. Mohon diingatkan kalau memang waktunya sudah habis ya. Dari sloka 56, kalau seseorang hanya melepaskan segala kegiatan, namun tidak menekuni bakti kepada Tuhan, itu tidak dapat membahagiakan dirinya. Tetapi orang yang banyak berpikir, yang menekuni bakti, dapat mencapai kepada Yang Maha Kuasa dengan segera. Wahai yang berlengan perkasa. Ini yang dimaksudkan Arjuna. Jadi ini tuntunannya yang diberikan oleh Sri Krishna atau Tuhan Yang Maha Esa terhadap kita.
agar kita selalu melakukan kegiatannya berlandasan atas bakti tanpa adanya ikatan keinginan atau nafsu-nafsu indria atau indra gitu ya. Kemudian 5.10 terjemahannya, orang yang melakukan tugas kewajibannya tanpa ikatan dengan menyerahkan hasil perbuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dipengaruhi oleh perbuatan yang berdosa, ibarat daun bunga padma yang tidak tersentuh oleh air. Ini sloka ini juga ya ini sloka pilihan sebetulnya kenapa dia masuk di Gita Kalisa ya. Namun sebetulnya di sini apakah pada saat kita mungkin melakukan dosa yang tidak disengaja gitu, tidak disengaja atau dosa yang disengaja gitu ya, ini apakah bisa seperti ini jadinya gitu ya. Jadi apakah bisa kita mencapai dosa yang ditibase? Ya semoga saja. Sehingga kalau kita pernah melakukan dosa atau kesalahan, kemudian kalau kita yakin bahwa kita tidak akan bisa diterima, mungkin kita sebagai manusia bisa ngambek gitu ya. Jadi semoga apa yang diwujudkan itu pasti akan terjadi gitu ya. Jadi saya yakin selama kita selalu berusaha, kemudian ada cerita juga siapa Lubdake itu juga bisa mencapai ya, walaupun dia banyak bergelimang dosa, membunuh banyak binatang dan lain sebagainya. Ya seperti itu mungkin ya. Ini sloka penutup saya ambil Boktaram yadnya tapasam sarwa lokam maheswaram suridam sarwa butanam gyatwam mam santim ricati. Ini terjemahannya, seseorang dengan kesadaran penuh akan aku. Seseorang dengan kesadaran penuh akan aku, mengetahui aku sebagai penerima manfaat utama dari semua pengorbanan dan pertapaan, penguasa tertinggi dari semua planet dan dewa, dermawan dan pemberi selamat semua makhluk hidup, ini dijanjikan dapat mencapai kedamaian dari kepedihan kesenaran material. Jadi ini sloka penutupnya saya ambil sebagai goalnya dari bab 5. Jadi bekerja dengan dalam kesadaran Krishna. Jadi dijanjikan bahwa akan mencapai kedamaian. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil di sini. Arjuna mengalami kebimbangan atas wejangan Krishna terkait karma yoga dan samnyasa yoga. Tadi sudah saya jelaskan jawaban-jawabannya. Penjelasan Krishna menyatakan semua karma yoga dan samnyasa yoga memberikan hasil akhir yang sama, yaitu kesejahteraan. Namun perbuatan dalam kesadaran Krishna akan lebih baik. Karena juga di sini dikatakan pelaksanaannya lebih mudah. Yang penting kita selalu melakukan kerja dan tidak kemudian menyesal karena hasilnya belum tampak dan belum ada, belum terlihat. Tapi kita selalu melakukannya dalam kesadaran Krishna dengan penuh kasih sayang gitu ya. Kita lakukan saja. Sudah dijanjikan pada bab-bab yang lain juga bahwa setiap perbuatan kita pasti akan ada hasilnya. Nah, sloka 5, 3 sampai 5:14 ini menggambarkan perbuatan dalam kesadaran Krishna. Mungkin mohon dikoreksi nanti ini
apakah benar yang saya pahami. Kemudian sloka 15 sampai 518 ini diperlukan pemantapan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan suci agar terbebas dari kebodohan untuk dapat melaksanakan yoga dengan baik dan benar. Jadi catur yoga itu baru kita bisa lakukan kalau kita tidak bodoh sebetulnya, kalau kita sudah terbebas dari kebodohan. Nah, bodoh ini bukan dari ilmu pengetahuan yang seperti dicantumkan Pak Made, doktornya dicapai, itu tetap bodoh juga gitu, karena itu duniawi sebetulnya. Jadi bodoh dalam hal ilmu pengetahuan suci, ilmu pengetahuan rohani. Nah, itu harus diisi, harus dipelajari lebih tinggi, harusnya lebih banyak dibandingkan ilmu pengetahuan duniawi. Ini yang kebanyakan, terutama saya, mungkin saya, keluarga saya itu masih banyak mengedepankan ilmu pengetahuan duniawi dipelajari untuk dapat diamalkan kepada sesama gitu, dibanding ilmu pengetahuan sucinya. Nah, itu juga sumber dari kebodohan. Harusnya kalau bisa diseimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah sloka 519 sampai 21. Ini Tuhan Krishna menjanjikan akan mencapai tujuan tertinggi dalam agama Hindu. Jadi moksa itu bisa dicapai apabila dalam setiap langkah perbuatan selalu dalam kesadaran Krishna gitu. Jadi ini ya semuanya ini sulit, tapi memang mudah dikatakan. Demikian Pak Made yang bisa saya sampaikan. Semoga semoga halo. Ya, Pak Budiawan, lanjut. Oh ya, ini share-nya silakan diambil alih lagi. Ya. Mohon maaf apabila ada yang keliru atau salah saya memahaminya. Saya terus terang saja ilmu pengetahuan sucinya sangat kurang. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, baik, sebelum diskusi mungkin saya kutipkan sedikit ya Pak Budiaman dan rekan-rekan lain dari keagungan dalam Padma Purana bab 5. Ini bisa menjadi tambahan bahan diskusi nanti. Bahwa di dalam Padma Purana itu diceritakan di negara bagian Madra terdapat sebuah kota bernama Puru Kutsapura. Tinggallah Pinggala, seorang Brahmana yang dari kecil telah diajarkan kegiatan kebrahmanaan dan belajar Weda. Saat remaja, ia meninggalkan semua kegiatan tersebut dan beralih menekuni musik, menyanyi dan menari. Ini yang saya blok merah mungkin menjadi asal muasalnya. Ia sangat berbakat hingga menjadi sangat terkenal dan dipanggil raja untuk tinggal di istana bersama istrinya. Karena keterkenalannya dan kehidupan istana membuat ia melakukan banyak dosa, memuaskan indrianya, demikian pun istrinya. Arwan, nama istrinya, Arwan tidak puas, marah, ya, dan membunuh Pinggala suaminya, memenggal kepala dan menguburkan di taman.
Arwan yang suka bermain dengan banyak lelaki akhirnya meninggal juga terkena penyakit. Setelah keduanya mengalami penderitaan di neraka, akhirnya Pinggala terlahir kembali menjadi burung gagak, pemakan bangkai, dan istrinya menjadi burung beo. Burung gagak, jelmaan dari Pinggala atau reinkarnasi dari Pinggala, mengetahui bahwa burung beo itu penjelmaan istrinya, lalu membunuhnya dan terjatuh di sebuah air yang berisi tengkorak. Beberapa saat pemburu datang dan memanah burung gagak tersebut dan terjatuh juga di tempat yang sama. Setelah mereka meninggal, utusan Yamaraja datang menjemput mereka dan mengatakan, "Kini kalian sudah bebas dan pergilah ke Waikunta." Mereka tentu heran, kenapa? Hanya karena mereka jatuh di tepi sungai Gangga, di mana ada tengkorak seorang penyembah Sri Wisnu yang setiap hari melantunkan Bhagavad Gita bab 5. Mereka terbebaskan. Inilah keagungan bab 5 dalam Padma Purana yang jika mereka tekun melantunkan dan atau mendengarkan dengan tekun akan mencapai Waikunta. Bahkan seberapa berdosanya pun gitu. Dalam bab 5 Bhagavad Gita ini dijelaskan tentang Samyasa Yoga dari ajaran bab 5 Bhagavad Gita. Dalam ajaran Bhagavad Gita bab 5 dijelaskan bahwa yang paling penting bagi kita adalah mengendalikan semua indria kita, pikiran kita, dan juga budi kita. Seseorang tanpa kendali tidak mungkin dapat menghayati ajaran Bhagavad Gita ataupun mencapai Tuhan yang Maha Esa. Ia boleh saja bermeditasi dengan aktif, boleh saja ia menguasai berbagai ajaran atau teori-teori dan teknik-teknik spiritual, tetapi kalau belum berhasil mengendalikan indera atau indria, keinginan, nafsu, pikiran, dan budinya dengan baik, maka ia akan terus berada dalam lingkaran samsara dan sulit mendapatkan peningkatan spiritual. Mari kita pastikan bahwa apa yang kita tahu dapat kita hayati dan praktekkan agar secara perlahan dapat membersihkan indera atau indria kita dari berbagai kekotoran dan mewujud dalam perilaku kita. Ini yang sudah saya kirim tadi, setiap orang butuh bukti, mari kita berusaha menjadi bukti bahwa dengan memahami ajaran Weda mampu merubah perilaku kita. Mari kita jaga terus semangat belajar kita, bekerja sama, saling menggosok agar kita sama-sama menjadi lebih bersih, menjadi lebih mengkilau dan menebarkan keindahan. Kebosanan pasti tidak bosan untuk menghampiri kita dengan pedang ketidakserikatan. Mari kita sama-sama kita putuskan. Wah, penutupnya bagus banget. Ya, baik Bapak Ibu, saya pikir paparan Pak Budiaman sangat luar biasa, ya. Tidak hanya membahas pada inti dari bab 5, tetapi menarik ke dalam ajaran dasar, ya, ajaran dasar atau tujuan dasar agama Hindu itu sendiri, sehingga bagaimana implementasi di dalam kehidupan itu menjadi lebih terlihat. Dan tentu karena beliau seorang dosen, ini nuansanya memang nuansa akademisnya sangat terlihat sekali. Ya. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, mari kita diskusikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Budiaman. Silakan bagi yang mau menanggapi atau bertanya atau menambahkan, silakan dibuka mic-nya masing-masing. Mohon maaf Pak Made, mungkin dibatasi waktunya ya, karena kita nanti ada agenda jam 8 kalau nggak salah ya.
Ya, siap. Ini sudah jam 8. Ya. Mungkin boleh kita terlambat 5-10 menit ya, Pak Budiaman. Ya, monggo. Ya, baik. Silakan. Kalau ada yang sekiranya perlu didiskusikan. Om Swastiastu, saya Pak Made. Om Swastiastu. Pak Budiaman, mohon maaf, saya mau menanyakan untuk penjelasan mengenai kama tadi kan ada menuju moksa kan ada dharma, arta, kama sama moksa. Ya. Nah, kama tadi kayaknya ada 2 macam, nggih. Itu mohon dijelaskan apa yang tadi purusa atau apa itu yang itu? Mohon dijelaskan Pak Budiaman. Ya, catur purusarta. Catur purusarta itu ya yang dapat saya pahami ya, Mbak Dewi. Catur itu 4, purusarta itu mencapai tujuan dari umat kita ya, agama Hindu. Jadi dharma pertama itu sebagai landasan. Kemudian arto dan kamo itu diperlukan juga untuk mencapai tujuan kita. Tanpa arto, tanpa kamo, kita juga tidak bisa hidup di dunia ini gitu. Sehingga arta dan kama itu juga harus dikembangkan, tapi tidak boleh menguasai diri kita gitu. Jadi arta dan kama itu harus didasarkan kepada dharma gitu. Jadi arta kama itu tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus kita lakukan, tetap harus kita cari arta itu, kama itu kita tetap lakukan, tapi tujuannya adalah goalnya itu. Itu yang dapat saya pahami. Jadi kalau kamanya itu kan macam-macam tuh. Ada kama yang baik, ada kama yang buruk gitu kan. Nah, kama baik itu bagaimana kita tahu ini kama kita baik gitu. Misalnya kalau kita hidup normal gitu. Kita mempunyai nafsu, ada nafsu memiliki barang, ada nafsu memiliki nafsu hubungan antar manusia gitu, misalnya laki perempuan itu. Nah, untuk mencapai kama itu kalau dalam agama Hindu ya harus menikah dulu, harus kawin dulu melalui wiwaha gitu. Baru boleh itu dilakukan. Itu kama yang baik gitu ya. Semua seperti itu. Jadi tanpa kama artinya tidak ada yang mendorong kita. Sama itu kan kita misalnya kalau mau bersepeda tapi tidak mampu menggenjot gitu ya. Tidak bisa menggenjot sepeda. Itu tidak akan tercapai tujuan kita gitu. Jadi harus ada nafsu melangkahkan kaki, menginjak pedal gitu, agar sepeda itu berjalan gitu. Nah, itu untuk mencapai yang baik itu juga kama diperlukan gitu. Untuk mencapai yang buruk, kama itu diperlukan gitu. Nah, itu diperlukan tadi Trikaya Parisuddha itu. Trikaya Parisuddha harus juga mengenal wiweka gitu. Supaya menjadi parisuddha yang mana disebut parisuddha, yang mana tidak gitu kan? Ya. Itu harus tahu gitu. Nah, itu yang saya pahami gitu. Tapi masih dalam kulit-kulit saja Mbak Dewi, belum sampai dalam gitu ya. Itu mungkin yang lain ini banyak sekali ini sesepuh-sesepuh kita yang lebih matang gitu ya, mohon ditambahkan. Jadi intinya begitu. Jadi kama arta itu tetap diperlukan, tapi tidak boleh kita mengharapkan arta dan kama itu kita terikat dengan dia, tidak boleh. Kita yang mengatur gitu. Intinya begitu. Itu yang disebut perbuatan dalam kesadaran Krishna. Jadi semua harus berdasarkan ya jalan-jalan yang diberikan lah gitu. Petua-petua, petunjuk-petunjuk oleh Krishna gitu. Begitu. Silakan yang lain menambahkan. Gimana? Kalau belum cukup, mungkin yang lain bisa menambahkan. Sukses Pak. Iya, Sami-sami Pak. Baik. Lanjut. Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Swastiastu Pak Made. Swastiastu. Nggak menambahkan, mau tanya sama Pak Made. Itu tadi kan Pak Made menjelaskan tentang keagungan di Padma Purana Adhyaya 5, di mana disebutkan di situ tadi kan ada reinkarnasinya Pingala sama istrinya, yang mana mereka itu kan melakukan tindakan asusila, baik istrinya yang suka bermain dengan banyak laki-laki, begitu juga dengan suaminya, mungkin seperti itu.
Nah, terus di mana kebetulan mereka reinkarnasi kan terlahir burung gagak sama burung beo. Lah, yang mau saya tanyakan Pak Made, di mana tadi di situ dijelaskan di Keagungan Padma Purana itu kan ketika kita sering mendengarkan sloka-sloka suci di Adhyaya 5 ataupun melantunkan sloka suci di Adhyaya 5 itu dosa-dosa kita terampuni. Misalnya Pak Made, mohon maaf, misalnya yang namanya kita itu melepaskan indria-indria, mengumbar indria itu kan melirik aja, pengen ini, pengen itu, wah kayak cowok yang ganteng, iso raya aku ngebet ya. Itu kan mungkin juga salah satu dosa. Lah, apakah nanti jika kita sudah sering melantunkan itu, atman atau roh kita itu bisa sampai ke Waikunta atau seperti ajaran kita tetap mengalami Waikunta sama reinkarnasi. Gitu Pak Made, mohon dijelaskan. Makasih. Ya, saya nggak buka kamera. Belum mandi ya Pak ya? Bukannya gitu, ini baru semerawut. Sakit ini Pak Made. Ya, semoga cepat sehat ya. Saya pikir pertanyaannya tadi, apakah warna burungnya? Ya, tak pikir gitu. Mau tak bilangin, warnanya hitam gitu kalau burungnya. Ya, baik. Pencerahannya Pak Made. Pada dasarnya, kalau kita lihat di Keagungan Padma Purana ya, semua keagungan dari bab 1 sampai bab 18 itu berakhir pada pembebasan. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya, sering ditanya teman-teman itu, ini mau doakan orang sakit pakai bab berapa, mau ini pakai bab berapa, mau buka usaha pakai bab berapa gitu. Bingung juga gitu. Ya, hanya saya beri sesuai dengan kebiasaan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kitab suci itu kan mutlak. Ya, seharusnya kan begitu. Jadi kalau kita bertanya, benar nggak dengan membaca kitab suci bab sekian gitu misalnya kita benar-benar terbebaskan? Nah ini pertanyaannya berarti di dalam hati kita belum bisa menerima bahwa kitab suci itu mutlak, kan gitu. Kebenaran yang semestinya tidak dipertanyakan gitu, tapi dilakukan. Nah, saya pikir itu sih kalau benar enggak gitu, bisa enggak gitu. Saya pikir itu bukan ranah kita gitu ya, apalagi ranah saya untuk mengatakan ya atau tidak. Tetapi saya meyakini ya gitu ya. Krishna tahu, Pak Made belum tahu, Pak Made. Maksudnya begini, bukan benar apa enggak kita masuk Waikunta, kita mencapai ke sana. Maksudnya apa itu tergantung pribadinya masing-masing, pengen tobat apa enggak. Misalnya dengan kita sering melantunkan Adhyaya 5, misalnya lho Pak Made sing gawe selingkuh, gawe menyakiti hati orang, yang gawe gitu itu bisa enggak itu menjadi salah satu pengendali, maksudnya begitu. Nah, otomatis enggak wis merupakan itu terbaca dan vibrasi itu menaik kita itu menjadi satu rem, itu kan berarti sudah pasti kan bisa mencapai itu. Nah, itu apakah tergantung dari pribadi kita masing-masing yang pengen berubah? Apa gimana Pak Made? Ya, secara pasti ya, kalau di beberapa keagungan ini secara pasti dia akan mulai mengikis karma-karma negatif kita. Ya. Kita kan membawa wasana, gitu ya, membawa karma-karma negatif sehingga kita punya kecenderungan. Jadi kalau misalnya dulu kita suka ada dosa lah di masa hidup yang lalu, maka kecenderungan sekarang ketika seorang laki-laki melihat wanita itu keinginannya selingkuh aja misalnya gitu, itu tarikannya begitu kuat gitu ya, ada kecenderungan gitu, ada orang judi, ada orang yang nggak suka judi, walaupun dipaksakan dia main judi, dia nggak pengen main judi gitu. Tapi ada orang yang bahkan
bahkan tidak punya duit pun keinginan judinya tinggi. Nah, ini ada kecenderungan karma bawaan kan gitu. Nah, dengan kita rajin membaca kitab suci, ya menurut beberapa keagungan itu, mulai terkikis dia, mulai terkikis karma-karma negatif itu. Nah, berapa lama? Itu tergantung. Kita kan tidak tahu seberapa tebal sih karma negatif kita itu. Tetapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah yang pasti adalah kita harus lakukan setiap hari. Saya pikir perubahan-perubahan itu akan mulai terjadi, gitu ya. Mulai kita peka merasakan, gitu ya. Saya saat ini belum vegetarian gitu. Dulu pernah vegetarian, sekarang belum vegetarian lagi. Tetapi saya bisa merasakan bahkan pada saat kita makan itu muncul terlintas di pikiran, misalnya kita makan ikan, terlintas di pikiran ikan itu hidup gitu. Nah, ini kan mulai gitu ya, mulai kesadaran itu mulai muncul gitu ya. Hanya mungkin tarikan lainnya lebih kuat gitu. Tetapi dia mulai ada. Jadi kalau misalnya batu yang mungkin di dalamnya adalah mutiara gitu, mulai ada cahaya-cahayanya mulai muncul. Siap. Yang saya pahami begitu ya, Mbak Farida ya. Terima kasih Pak Made pencerahannya. Monggo dilanjut. Monggo. Pak Tut, Bu Tut, Subawu mungkin ingin menambahkan, Pak Tut Sumardike, Pak Wayan, monggo. Malam ini kita kehadiran Pak Giman, Ketua SDHD Klaten. Terima kasih Pak sudah berkenan membersamai kita. Monggo, Pak Tut, Bu Tut. Pak Tut Sumardike enggak? Pak Tut nanti closing nanti. Ini Pak Tut Subawu ya, usul 3 menit lagi nih, sudah lebih 15 ya. Oh iya, oke. Mungkin sedikit Pak Made. Iya, Pak Tut. Tadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi? Mbak Dewi, masalah catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksha. Di mana tujuan akhir kita kan moksha. Yeah. Apabila dharma yang kamu kerjakan, maka arta dan kama itu pasti didapat. Sehingga tercapailah tujuan akhir itu moksha. Dasarnya yang sudah dikatakan Pak Budiaman itu tadi adalah dharma. Kita ngejar arta harus didasari dengan dharma. Kita akan melakukan kama juga harus didasarkan dengan arta. Dengan dharma. Maka dari itu, intinya dari catur purusa arta itu adalah dharma untuk mencapai moksha. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti materinya Pak Budiaman tadi ya, Pak Subawu menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, landasannya adalah dharma. Baik, ini closing yang luar biasa dari Pak Subawu. Karena kebetulan kami juga malam ini ada doa bersama dari kelompok Eka Cita Dharma di Jogja via Zoom juga. Maka mohon izin diskusi kita cukupkan ya. Dan untuk minggu depan
bab 6 akan disampaikan oleh Yuli Purnomo atau Mas. Ya. Mas Pur, Mas Pur. Yuli Purnomo. Mas Pur. Yuli Purnomo, Mas Pur. Namanya Yuli Purnomo. Baru tahu nama aslinya. Akhir bulan Juli itu. Kebetulan bulan depan Juli. Iya, benar itu. Pas ulang tahun dia nanti. Minggu depan di Juli. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup dengan Santi Mantram, sikap Anjali, Awit. Om Ada Risa Santi Prabhati Apa Santi Sadaya Menapataya Santi Prabu Sadaya Santi Wanasataya Santi Wiswedewa Santi Rama Santi Sarvam Santi Sama Santi Santi. Matur suksma Pak Budiaman. Pak Budiaman, Pak Dewi, Dwi Rajamu, kita Sampai ketemu Semoga nanti sehat di selalu doa bersama. semuanya sehat. Semua sehat semua. Oke. Tungkaro. Mami, dada-dada Ya, aja. halo. Nanti nangis kasih siapa? lagi. Nanti kan ketemu Zoom lagi. Iya. Halo, Kita langsung masuk ke ini ya. kita beralih ke Budiaman nggak ada. ECD. Beralih ke ECD ya. Ya, siap. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Yo, pindah. Yo, Garba Puja dulu ya.